Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan kita memiliki kabar yang luar biasa. Saya percaya kabar yang luar biasa itu bukan karena kita yang luar biasa, tetapi karena kita memiliki Allah yang luar biasa yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Baik, kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Mohon ditampilkan di slide. Dari Filipi 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Tetapi nanti saya hanya akan fokus membahas 14 dan 15. Selanjutnya, saya membaca dari Alkitab terjemahan LAI yang kedua ya Bapak Ibu, yang terbaru. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah Bapak kasih Tuhan, seringkali di dalam hidup ini tanpa kita sadari ya, mungkin kita itu seringkali bisa bersungut-sungut dalam segala hal. Katakanlah misalnya suatu hari kita pengen berangkat ke toko, kita sudah bangun pagi, kemudian kita bersiap-siap pergi ke tempat kerja, ke toko kita begitu ya. Begitu melangkah keluar dari pintu tiba-tiba hujan turun dengan deras sekali. Nah kasih Tuhan, kira-kira apa reaksi pertama kita ketika kita menghadapi kondisi yang seperti itu? Ini udah mau jalan nih, udah mau buka toko nih gitu. Tapi tiba-tiba hujan deras. Mungkin kita berkata begini Pak kasih Tuhan. Aduh, hujan lagi. Ini bakal sepi lagi nih hari ini. Apalagi nih hujan deras banget lagi. Orang jadi pada malas keluar. Hari ini gak ada cuan lagi gitu ya. Kemudian besoknya lagi, memang besoknya enggak hujan, tapi matahari panas terik luar biasa. Mungkin reaksi kita bisa seperti ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Waduh ini panas sekali ya, terasa seperti terbakar. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, kerongkongan jadi kering dan haus. Aduh ini hari yang luar biasa panas, rasanya nggak enak banget. Nah baik kasih Tuhan, pernahkah kita mengalami kondisi demikian? Saya percaya kita mungkin bisa mengalami kondisi itu. Bisa di dalam konteks yang berbeda-beda baik kasih Tuhan. Kita pernah mungkin bersungut-sungut, kita pernah mengeluh, kita pernah menggerutu baik kasih Tuhan. Kadang gerutu itu mengalir lancar keluar dari mulut kita, gitu ya. Atau kadang mungkin nggak bisa keluar, disimpan di dalam hati kita. Nah kasih Tuhan, saking seringnya mungkin bersungut-sungut, saking seringnya mengeluh, berbantah-bantahan, kita bisa merasa bahwa itu sebagai sesuatu yang biasa. Itu sebagai sesuatu yang sepele gitu ya. Bahkan kita mungkin berpikir bahwa mengeluh itu, bersungut-sungut itu, berbantah-bantahan itu ada manfaatnya. Soalnya kadang-kadang habis bersungut-sungut, kita rasa kayak lega gitu ya. Aduh, plong, keluar semua begitu ya kasih Tuhan. Kalau tidak menggerutu, kalau tidak mengeluh, kalau tidak bersungut-sungut, rasanya ada yang nggak beres dengan diri kita kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu ya kasih Tuhan, gaya hidup yang tampaknya wajar ini sesungguhnya merupakan racun bagi kehidupan rohani kita. Sesungguhnya ini adalah racun bagi kesaksian kita sebagai orang percaya. Kita tahu, tapi racun ini mungkin lebih seperti racun yang perlahan-lahan merusak tubuh. Sungut-sungut kita
perlahan-lahan bisa merusak kehidupan rohani kita. Perlahan-lahan atau dengan cepat itu bisa merusak kesaksian hidup kita. Nah, kasih Tuhan, slide, Paulus menyadari bahwa sungut-sungut itu bukanlah sesuatu yang biasa. Sungut-sungut itu bukanlah masalah sepele dan wajar, kasih Tuhan. Makanya Paulus mengatakan dengan jelas di dalam firman Tuhan dengan kalimat positif begitu ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, di situ dikatakan dengan jelas, lakukanlah segala sesuatu. Artinya semuanya, kasih Tuhan. Lakukanlah semuanya. Seluruh aspek yang ada di dalam hidup kita, mari kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Kalau di dalam konteks Filipi kita bisa melihat di ayat yang sebelumnya, melakukan segala sesuatu itu berbicara tentang apa? Mengerjakan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita mengalami karya Tuhan, maka respon kita atas karya itu, kita mengerjakan keselamatan itu dengan tidak bersungut-sungut. Segala sesuatu berbicara tentang seluruh apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita ganti kata segala sesuatu itu menjadi spesifik. Misalnya bisa jadi begini. Lakukanlah pekerjaan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jalani kehidupan rumah tangga, peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai anak dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan pelayanan di gereja dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jalani bisnis Anda dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Hadapi masalah kesehatan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan Bapak Ibu bisa menambahkan segala sesuatu di sana. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Next. Pertanyaannya kemudian, Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa? Mengapa kita tidak boleh menjadikan sungut-sungut dan berbantah-bantahan itu sebagai gaya hidup kita? Mengapa kita tidak boleh menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar, Bapak kasih Tuhan? Yang pertama, Bapak kasih Tuhan, Paulus mengatakan next, supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Nah, Bapak kasih Tuhan, jikalau kita melihat noda di pakaian kita, katakanlah pakaian itu adalah pakaian yang putih, dan pakaian itu adalah pakaian yang juga penting begitu ya. Apa yang kita lakukan? Tentu kita ingin membersihkannya, bukan? Kita akan mengambil deterjen pemutih, dan kemudian merendamnya, dan kemudian membersihkan noda yang membandel itu. Rasanya sangat mengganggu, Bapak kasih Tuhan, jikalau ada noda di pakaian kita, apalagi pakaian itu putih dan itu jelas terlihat. Nah, Bapak kasih Tuhan, itulah yang juga ingin dilakukan oleh Paulus. Paulus melihat ada aib, ada noda. Dan noda itu ada di tengah-tengah jemaat Filipi begitu. Dan jikalau noda itu dibiarkan, itu bisa merusak banyak hal. Untuk itu, Paulus ingin supaya jemaat Filipi ini membereskan noda dan aib itu. Aib di sini dalam bahasa aslinya itu adalah sesuatu yang memalukan atau menurunkan martabat. Sedangkan noda adalah sesuatu yang kotor, yang menempel pada sesuatu yang bersih sempurna. Nah, untuk itu Paulus mengatakan secara positif lagi, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tidak bernoda dan tidak beraib, supaya kamu tidak beraib dan bernoda gitu ya. Nah, kasih Tuhan, karya Kristus itu sempurna dalam hidup kita. Ada amin, Bapak kasih Tuhan? Karya Kristus sempurna dalam hidup kita. Ia menyelamatkan kita, ia menyucikan kita, ia menguduskan kita. Tetapi seringkali, Bapak kasih Tuhan, kita tidak hidup sesuai dengan identitas itu. Ada aib di sana dikatakan. Ada noda yang menempel pada sesuatu yang bersih. Karya Kristus yang sempurna. Tetapi hidup kita tidak sempurna. Nah, di sana noda dan aib itu apa, Bapak kasih Tuhan? Noda dan aib itu Paulus menyamakannya dengan sungut-sungut.
Jadi noda dan aib itu sesungguhnya adalah sungut-sungut dan perbantahan. Jadi Paulus ketika melihat jemaat di Filipi itu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, dia melihat itu adalah noda dan aib. Nah, mari kita lihat kasih Tuhan, mengapa sungut-sungut ini sebenarnya sesuatu yang berbahaya gitu ya. Mari kita lihat di dalam konteksnya. Nah, kasih Tuhan, jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat dekat dengan Paulus. Mereka sudah menikmati begitu ya kepemimpinan Paulus selama beberapa waktu. Paulus seorang pemimpin yang karismatik, Paulus seorang pemimpin yang sangat berpengaruh, Paulus seorang pemimpin yang cerdas, sebagai kasih Tuhan. Nah, kemudian Paulus pergi, dan kepergian Paulus itu menciptakan kekosongan kepemimpinan yang mungkin tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jemaat Filipi mungkin berharap bahwa pemimpin yang baru ini harusnya sama baiknya dengan Paulus. Tetapi yang ada kasih Tuhan, kalau kita baca kemudian ada dua pemimpin yang baru yang disebutkan dalam Filipi, yaitu Eudia dan Sintike. Mereka muncul sebagai pemimpin, tetapi sayangnya kasih Tuhan, pemimpin ini terlibat di dalam konflik yang cukup serius. Mengapa konflik ini saya bilang cukup serius? Karena Paulus menyebutkan namanya. Biasanya kalau Paulus menegur secara umum, kalau tidak terlalu bermasalah, biasa saja begitu. Tapi ini menyebutkan secara spesifik Eudia dan Sintike begitu ya. Artinya bahwa konflik itu begitu serius begitu ya. Nah, inilah yang kemudian membuat jemaat Filipi itu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mungkin awalnya terlihat sepele kasih Tuhan. Mereka mungkin mulai membanding-bandingkan kepemimpinan Paulus dengan kepemimpinan Eudia dan Sintike. Mungkin berkata begini, coba lihat dulu waktu Paulus memimpin kita, segala sesuatu berjalan dengan lancar. Oke, kita suka dengan Paulus. Tapi lihat itu pemimpin baru, sepertinya gak bisa apa-apa itu. Pemimpin baru itu sepertinya gak bisa melayani. Dan lihat apa yang mereka lakukan. Mereka bertengkar sendiri. Mereka ribut sendiri. Wow, luar biasa pemimpin yang baru ini. Kasih Tuhan. Kemudian Paulus mengatakan berhati-hatilah dengan sungut-sungut ini. Karena bersungut-sungut dan berbantah-bantahan mulai bisa bergeser dan berkembang ke arah yang sebenarnya lebih mengerikan. Mungkin mereka mulainya bersungut-sungut kepada pemimpin rohani pada saat itu. Tetapi ujungnya nanti mereka akan bersungut-sungut kepada siapa? Mereka bersungut-sungut kepada Allah. Mereka akan mempertanyakan rencana dan rancangan Tuhan. Mereka mungkin berkata begini, Tuhan, kenapa sih Engkau kasih kami pemimpin yang seperti ini? Apa Engkau lihat kami butuh Paulus di sini? Bahkan mungkin mereka mulai berpikir, kalau Tuhan benar-benar peduli kepada gereja ini, harusnya ubah dong hati pemimpin kami, jangan mereka begitu bertengkar terus. Nah, kasih Tuhan, dan lebih lagi kasih Tuhan, sungut-sungut itu akan terus diarahkan kepada Tuhan. Itu menandakan ketidakpuasan kepada Allah. Dan pada akhirnya sungut-sungut juga kasih Tuhan bisa menyebabkan perpecahan. Karena sungut-sungut, keluhan itu suka menular. Bayangkan kasih Tuhan, jikalau semua orang di jemaat Filipi atau di gereja manapun bersungut-sungut. Apa yang akan terjadi kasih Tuhan jikalau semua jemaat bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Kita tahu apa yang akan terjadi. Gereja akan terpecah kasih Tuhan. Gereja akan kehilangan fokus. Gereja akan hanya berfokus untuk menyelesaikan masalah internal. Suasana ibadah, suasana pertemuan menjadi tidak menyenangkan bagi kasih Tuhan. Sungguh bagi kasih Tuhan, noda yang kita anggap sepele sebenarnya bisa berdampak besar dan luas. Nah, kasih Tuhan, kalau kita melihat masalah sungut-sungut, dan sebenarnya ini juga dikutip oleh Paulus, itu juga bukan hal yang baru terjadi di tengah-tengah jemaat di Filipi. Bukan hal yang baru juga terjadi di tengah-tengah kita mungkin kalau itu terjadi. Tetapi itu juga terjadi di dalam sepanjang sejarah, bahkan sepanjang kehidupan manusia itu sendiri kasih Tuhan.
Misalnya bekasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kita akan ketemu dengan orang Israel yang juga bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, khususnya ketika mereka keluar dari Mesir dan berada di padang gurun. Kita bisa bayangkan bekasih Tuhan, pada saat itu bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir dan mereka sekarang berada di padang gunung Syur gitu ya. Mereka baru saja di belakang mereka baru melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa. Allah itu membelah laut di hadapan mereka. Mereka berjalan di tempat yang kering. Begitu mereka sudah menyeberang di sana, Firaun dan segala pasukannya dihancurkan. Bahkan sebelum itu ada banyak pekerjaan dan karya Tuhan. 10 tulah, bagaimana Tuhan berjalan di depan mereka melalui tiang awan dan tiang api. Ada begitu banyak. Jadi ketika mereka berjalan di padang gurun itu bekasih Tuhan, awalnya bekasih Tuhan mereka berjalan dengan bernyanyi dan bersuka cita. Wow, puji Tuhan, karya Tuhan besar, hebat, luar biasa. Mereka bernyanyi. Mereka membesarkan Tuhan bekasih Tuhan. Tapi sukacita itu semakin lama semakin berubah. Nah, kasih Tuhan, ketika mereka berjalan, mereka sebenarnya berpikir begitu ya. Kalau kita lihat, ketika mereka menuju tanah Kanaan, mereka dibawa memutar. Mereka kan tahu, oh jalan ke Kanaan itu harusnya dekat. Tetapi Tuhan, anehnya Tuhan memimpin mereka memilih jalan yang memutar gitu ya. Mereka sudah bertanya-tanya dalam hati, apaan ini? Kita kan harusnya lurus, tetapi kenapa dibawa memutar, menjauh? Tapi masih bertanya-tanya di dalam hati, masih disimpan. Dan kemudian mereka terus berjalan, dan selama berjalan 3 hari, mereka tidak menemukan air. Disinilah mulai mereka mempertanyakan kepada Musa. Musa, mengapa engkau bawa kami ke sini? Kau mau membuat kami mati kehausan? Dan mereka kemudian kalau kita lihat memang menemukan air. Tetapi ketika mereka menemukan air di Mara, air itu pahit. Mereka bersungut-sungut lagi di hadapan Tuhan. Air apaan ini? Kok pahit rasanya? Kita gak bisa minum. Gimana sih kamu Musa? Tapi kasih Tuhan, mereka berebut air di sana, kasih Tuhan. Ketika mereka mungkin mencedok air itu dan merasa pahit, mereka memuntahkannya. Mereka meluapkan kekesalannya kepada Musa. Bahkan bukan hanya kepada Musa, tetapi juga kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan bersungut-sungut, di sini kita bisa lihat, merupakan satu ketidaksenangan. Bersungut-sungut itu adalah satu kedongkolan yang sedang menuju kemarahan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sungut-sungut diartikan mengomel gitu ya. Artinya marah yang mengeluarkan kata terus-menerus. Kata-katanya itu ya mungkin seperti air bah, terus keluar begitu ya kasih Tuhan. Sampai orang merasa bising dengan sungut-sungut itu. Mereka mengomel, mengikuti jalan yang sedang dipimpin oleh Tuhan, kasih Tuhan. Mereka sekarang tidak lagi melihat kebaikan Tuhan. Seakan-akan mereka tidak lagi percaya kepada pimpinan Tuhan. Nah, kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan mengartikan sungut-sungut ini dengan kalimat yang menurut saya baik sekali begitu ya. Dia membahasakan dengan kalimat yang langsung. Kalimatnya seperti ini. Saya tidak senang dengan pimpinanmu Tuhan. Engkau Tuhan tidak bijaksana. Jangan atur-atur hidup saya lagi. Sekarang saya yang akan mengatur diri saya sendiri. Dan sungut-sungut seperti ini kasih Tuhan adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ketika kita merasa bisa, ketika kita menganggap Tuhan tidak bisa memimpin kita kasih Tuhan. Padahal kasih Tuhan kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupan Israel, bukankah kemudian dia melemparkan sepotong kayu ke dalam air dan airnya menjadi manis. Dan yang lebih menarik lagi kasih Tuhan, ketika bangsa Israel melanjutkan perjalanan, mereka bertemu satu tempat yang bernama Elim.
Di sana mereka menemukan 12 mata air dan ada 70 pohon kurma. Ada makanan dan minuman yang sangat berlimpah buat mereka. Tahukah Bapak Ibu kasih Tuhan, jarak tempat mereka bersungut-sungut dengan jarak Elim itu sekitar 11 km, jarak yang tidak begitu jauh. Seandainya kasih Tuhan mereka sabar sedikit, percaya sedikit lama kepada pimpinan Tuhan, mereka tidak akan bersungut-sungut kepada berbantah-bantahan kepada pimpinan Tuhan. Nah, kasih Tuhan, apa yang kita pelajari dari hal ini? Yang pertama kasih Tuhan, slide ya. Yang pertama, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan membuat kita ragu dan buta terhadap pimpinan Tuhan. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka, bukan Musa. Bahkan mereka meragukan pimpinan Tuhan, tidak percaya kepada pimpinan Tuhan. Dan yang kedua, bersungut-sungut membuat kita menjadi tidak sabar. Padahal mungkin berkat Tuhan gak jauh lagi, dekat sebenarnya berkat Tuhan itu. Ketiga, sungut-sungut membuat kita lupa akan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sungut-sungut dan perbantahan mungkin akan membuat kita lupa apa yang sudah Kristus kerjakan. Kristus sudah menyelamatkan kita, Kristus sudah menebus kita berkasih Tuhan. Tetapi kita bisa lupa seperti orang Israel. Bukan tadi saya katakan baru aja mereka berjalan, baru mereka lihat bagaimana Tuhan membelah laut, tapi mereka lupakan itu. Mereka tidak ingat lagi. Dan itulah yang disebabkan oleh sungut-sungut. Nah, kasih Tuhan, sesungguhnya bersungut-sungut ini bukan hanya masalah sikap. Paulus menyebut kita dalam firman Tuhan ini, kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah identitas kita. Kita di sini semua adalah anak-anak Tuhan, itu kita bagi kasih Tuhan. Nah, jika kita anak-anak Allah, kita anak-anak Tuhan, maka apa yang harusnya terjadi? Yang terjadi adalah kita seharusnya benar-benar percaya dan berseru kepadanya. Jika kita benar-benar percaya dan berseru kepadanya, maka kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mari, seakan-akan Paulus mengatakan, mari hidup sesuai dengan identitas kita. Jangan nodai itu dengan sungut-sungut dan perbantahan. Nah, kasih Tuhan, ketika kita berbicara bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, mari kita alihkan pandangan kita kepada Kristus. Kristus adalah teladan yang sempurna. Apakah Kristus pernah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ketika ia menghadapi kondisi yang sulit dan tidak menyenangkan? Tuhan Yesus datang kepada umatnya sendiri, tetapi banyak yang menolak dia. Apakah dia mengomel berkasih Tuhan? Tidak berkasih Tuhan. Di taman Getsemani berkasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu akan menghadapi penderitaan yang berat dan dia sedang dalam penderitaan yang berat. Tetapi apakah dia bersungut-sungut berkasih Tuhan? Tidak. Dia berdoa kepada Bapa. Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan daripadaku. Bukan kehendakku, tetapi melainkan kehendakmu yang jadi. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, dia mungkin saja bisa mengeluh dan mengutuk manusia ciptaannya kasih Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berdoa kasih Tuhan. Dia tidak mengutuk. Dia tidak mengeluh. Dia tidak bersungut berbantah-bantahan, tetapi dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak kasih Tuhan, Kristus tidak pernah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena dia tahu gambaran besarnya. Dia sedang menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bapak kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sedang berbelanja atau pergi ke supermarket. Nah, saya melihat ada satu adegan kecil gitu ya di sana. Ada seorang anak kecil
Ya mungkin katakanlah usianya 3 sampai 4 tahun, mirip seperti anak saya gitu ya. Nah, matanya itu berbinar-binar ketika dia lihat permen dan coklat gitu ya. Udah seperti mau diterkam itu permen dan coklatnya gitu. Dan kemudian dengan penuh pengharapan gitu ya, dia memohon sama ibunya, "Bu, boleh nggak beli coklat itu? Bu, boleh nggak beli permen itu?" Tetapi sang ibu dengan lembut tetapi tegas mengatakan, "Maaf ya sayang, hari ini kita nggak boleh beli permen." Apa yang terjadi selanjutnya kasih Tuhan? Anak itu menangis sekencang-kencangnya. Dia berguling di lantai supermarket itu. Dia menjerit begitu ya. "Ibu jahat, ibu tidak sayang aku, ibu jahat, ibu tidak sayang aku." Lalu kasih Tuhan saat menyaksikan ini saya berpikir gitu ya. Sebagai orang dewasa dan kita juga mungkin akan berpikiran yang sama. Kita melihat gambaran besarnya bukan? Mungkin si anak baru saja ke dokter gigi sehingga dia melarang anaknya. Atau mungkin ada alasan-alasan kesehatan, makanan itu tidak sehat dan tidak baik bagi anaknya. Nah kasih Tuhan, kita melihat gambaran besarnya. Tapi si anak tidak kasih Tuhan, dia tidak bisa melihat semuanya itu. Yang dia lihat hanyalah keinginan yang tidak terpenuhi. Dia tidak bisa memahami bahwa ibunya sebenarnya sedang melindungi dan sedang mengasihi dia. Baik kasih Tuhan, bukankah kita bisa seperti anak kecil itu baik kasih Tuhan? Khususnya di dalam relasi kita dengan Tuhan. Coba ingat baik kasih Tuhan berapa kali kita bersungut-sungut kepada Tuhan karena kondisi kita. Ketika doa kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Ketika rencana kita tidak berjalan dengan mulus. Ketika kita merasa hidup yang tidak adil. Ketika promosi kita tidak dapat mendapatkan promosi yang seharusnya kita dapatkan. Ketika kita menghadapi sakit penyakit. Ketika kita menghadapi segala sesuatu. Itu bisa membuat kita bersungut-sungut kasih Tuhan. Kita bisa seperti anak kecil yang tidak bisa melihat rencana besar. Yang sedang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita terjebak dalam keinginan jangka pendek kita. Sementara Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Nah, kasih Tuhan untuk itu, mari kita senantiasa, kasih Tuhan, memeriksa hati kita setiap kali kita merasa ingin bersungut-sungut, ingin mengomel, merasa dongkol gitu ya. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya benar-benar percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Dia mengasihi dan mencintai saya, bahwa rencana-rencananya adalah baik untuk saya. Mari kita ingat firman Tuhan yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah kasih Tuhan, mari kita latih hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Inilah gaya hidup kita percaya kepada Tuhan, bukan sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita akan menemukan damai sejahtera melampaui akal ketika kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Nah, bagi kasih Tuhan apa yang bisa kita lakukan? Saya memberikan beberapa hal praktis yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bagi kasih Tuhan, latih rasa syukur. Setiap pagi bagi kasih Tuhan, sebelum kaki kita menyentuh lantai, ucapkan 3 hal yang patut kita syukuri. Mungkin itu kesehatan yang sudah Tuhan berikan, keluarga, atau bahkan mungkin secangkir kopi yang mungkin akan kita nikmati. Rasa syukur adalah obat mujarab untuk mengalahkan sungut-sungut dan perbantahan. Yang kedua, ganti keluhan, ganti sungut-sungut dengan doa. Saat kita merasa ingin mengeluh, ubahlah keluhan itu menjadi doa. Alih-alih kita berkata, kenapa sih hujan hari ini? Coba katakan, Tuhan, meskipun hari ini hujan, meskipun hari ini panas, meskipun hari ini sulit dan tidak lancar, tolong saya
bantu saya memahami kondisi ini. Yang ketiga, kasih Tuhan, catat kebaikan Tuhan. Mulailah menulis jurnal kebaikan Tuhan. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan satu cara Tuhan yang memberkati kita hari ini. Saat kita merasa ingin bersungut-sungut, bukalah jurnal. Lihatlah apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, saya percaya ketika kita mengambil langkah-langkah ini, mungkin gak mudah. Tetapi kita berproses, terima kasih Tuhan. Saya percaya kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita. Saya percaya kita akan lebih mengucap syukur. Saya percaya kehidupan kita akan menjadi berjalan lebih positif, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kita memahami bersungut-sungut dan berbantahan adalah noda dalam identitas kita. Yang kedua, mengapa firman Tuhan mendorong kita untuk tidak bersungut-sungut dan berbantahan adalah supaya kita bersinar seperti bintang-bintang. Slide, next. Lanjut. Terima kasih Tuhan, katakanlah kita seorang pengguna kacamata, terima kasih Tuhan. Tetapi apa jadinya kalau kacamata itu kotor dan berdebu? Jelas itu akan menghalangi kita untuk melihat dengan jelas, bukan? Penglihatan kita menjadi tidak tepat gitu ya. Semakin banyak debu, semakin banyak kotoran yang ada melekat di kacamata, maka semakin kabur, semakin tidak jelas juga kita untuk melihat. Terima kasih Tuhan, saya menarik ini dalam kehidupan rohani kita. Dalam konteks ini kitalah kacamata itu. Orang-orang di sekitar kita yang melihat melalui kacamata itu. Dan objek yang dilihat itu adalah Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bayangkan jikalau kita sebagai kacamata kotor, bernoda dan beraib seperti kata Paulus. Jikalau hidup kita dipenuhi dengan sungut-sungut, hidup kita dipenuhi konflik, perselisihan, perbantahan, maka mereka akan kabur, tidak bisa memandang kepada Kristus, terima kasih Tuhan. Sungut-sungut, terima kasih Tuhan, seperti kotoran yang menempel di kacamata yang penuh debu. Itu akan menghalangi orang lain untuk melihat keindahan, melihat karya Kristus yang agung itu. Tidak heran kemudian Paulus mengatakan demikian, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Terima kasih Tuhan, dengan kata lain Paulus berkata begini ya, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu bercahaya di antara mereka. Tetapi pertanyaannya di sini adalah siapa mereka itu? Siapa mereka di sini? Mengapa kita perlu bercahaya kepada mereka gitu ya? Apakah mereka itu orang baik? Apakah mereka itu orang yang menyenangkan sehingga kita perlu bercahaya kepada mereka? Nah, untuk itu kita perlu lihat konteks daripada firman Tuhan ini. Kalau kita melihat, Paulus menyebut mereka dan di ayat lain ada clue-nya juga, dikatakan di sana angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Jadi mereka di sini itu mengacu kepada siapa? Kepada angkatan yang bengkok hatinya dan sesat gitu ya. Dan kalau kita baca ini Paulus seperti mengutip dari Ulangan 32 ayat 5 yang mengatakan di sana yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok hatinya. Nah Musa itu Paulus mengutip perkataan Musa gitu ya, sama seperti di awal sebenarnya. Nah Musa pada saat itu sedang mengkritik, sedang menegur, mengingatkan siapa? Bangsa Israel. Nah karena kesamaan kata-kata inilah beberapa penafsir Alkitab berpandangan bahwa Paulus sedang berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Dan itu jelas misalnya dalam Filipi 3 ayat 1-3, Paulus mengingatkan jemaat Filipi tentang bahaya atau orang-orang yang menyebarkan ajaran sesat di sana. Jadi mereka di sana adalah orang-orang yang menentang penyebaran Injil dan memusuhi, menekan, menindas dan membuat orang-orang Kristen
di Filipi itu menderita, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, sekalipun jemaat Filipi ini dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini menindas, menganiaya mereka. Tetapi Paulus tidak mengajak jemaat Filipi untuk menantang mereka, melawan mereka dengan kekerasan, tidak. Tetapi Paulus justru mengatakan bahwa hidupilah ajaran yang benar gitu ya. Nah, bagaimana menunjukkan hidup yang benar, kasih Tuhan? Pada teks ini Paulus menunjukkan dua hal. Yang pertama, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan yang kedua adalah berpegang pada firman. Jadi kasih Tuhan, ketika jemaat Filipi hidup benar, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, tetapi mereka berpegang kepada firman Tuhan, maka musuh itu, orang-orang yang menganiaya itu akan melihat mereka. Melihat terang, melihat Kristus, melihat kebenaran. Makanya Paulus berkata, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang. Seakan-akan supaya mereka menemukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi Paulus tidak melihat orang-orang yang menganiaya itu sebagai musuh. Tetapi melihat mereka orang berada dalam kegelapan. Orang yang sesat jalannya, yang tidak tahu jalan. Orang Filipi lah yang harus mengarahkan jalan. Dan hal itu misalnya bisa dilihat begitu ya. Dari perumpamaan yang dipakai Paulus. Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Mungkin ini mudah kita pahami kasih Tuhan. Tapi mari kita lihat lebih jauh sebenarnya apa yang dimaksud Paulus. Nah, pada zaman Paulus, kasih Tuhan, nggak ada GPS yang kita pakai sekarang. Tidak ada Google Map, tidak ada kompas digital atau kompas yang biasa. Nggak ada alat-alat canggih yang menunjukkan jalan. Nah, Bapak Ibu bayangkan sekarang bagaimana misalnya kalau mereka sekarang berada di tengah lautan. Mereka nggak punya petunjuk apa-apa, nggak ada Google Map, nggak ada apa-apa. Apa yang mereka gunakan? Mereka akan melihat ke langit pada malam hari. Dan ketika mereka melihat ke langit, mereka akan melihat bintang, posisi bintang. Nah, posisi bintang itu akan menunjukkan jalan kepada mereka. Misalnya bintang utara itu selalu menunjuk ke arah utara gitu ya. Dan juga mereka akan melihat bintang-bintang itu akan membentuk rasi gitu ya. Kayak kumpulan gitu dan kemudian membentuk satu bentuk. Nah, rasi Orion misalnya akan membantu mereka untuk mengetahui musim. Oh, musimnya di sana udah apa gitu. Kemudian ada rasi lagi namanya Cassiopeia. Cassiopeia ini memberitahukan posisi mereka di mana. Jadi bagi para pelaut zaman dulu, kasih Tuhan, bintang-bintang itu bukannya titik-titik cahaya yang ada di langit. Bagi para pelaut, bintang-bintang ada penyelamat yang mengarahkan jalan mereka, kasih Tuhan. Tanpa bintang-bintang, mereka akan tersesat di tengah lautan yang tidak berujung, kasih Tuhan. Mereka mungkin tidak akan tahu kemana. Mereka akan tersesat di situ dan mungkin hanya akan berputar-putar di situ. Tetapi bintang itu menunjukkan arah kepada mereka. Tapi kasih Tuhan, ketika Paulus mengatakan kita harus bercahaya seperti bintang, dia tidak hanya berkata kita menjadi orang baik. Tetapi dia berbicara, mari kita menjadi penunjuk jalan bagi orang sekitar kita. Orang di sekitar kita adalah orang-orang yang berada di dalam kegelapan yang tidak tahu jalan kepada Kristus. Untuk itu kita dipanggil menjadi seperti bintang, mengarahkan, menunjukkan arah kepada Kristus, kepada Yesus yang menyelamatkan itu. Dan kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Paulus ini selaras dengan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Kalau misalnya kita baca dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, Tuhan Yesus pernah berkata, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pada bagian ini Tuhan Yesus berbicara, siapa kita? Kita adalah terang, Bapak kasih Tuhan. Ada amin, Bapak kasih Tuhan? Kita adalah terang. Nah, itulah identitas kita, Bapak kasih Tuhan. Tapi terang itu bukan untuk disembunyikan. Bukan ditaruh di bawah gantang.
Tetapi terang itu untuk ditunjukkan kepada semua orang. Supaya apa? Supaya ketika orang melihat, mereka melihat Kristus. Nah, kasih Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita hidup sesuai identitas kita. Sebagai terang. Jangan nodai itu. Dengan apa? Dengan sungut-sungut, dengan perbantahan, dengan segala hal yang membuat itu menjadi kotor. Sehingga orang tidak bisa memandang Kristus melalui kehidupan kita. Nah, kasih Tuhan, ada seorang yang cukup menarik begitu ya. Orang itu bernama Yun dan dia berasal dari dataran Tiongkok. Dia adalah seorang yang sederhana, seorang yang bekerja di pabrik begitu ya. Nah, biasanya setiap pagi dia bangun pagi-pagi sekali, kemudian dia berjalan kaki ke tempat dia kerja dan kemudian ia pulang agak larut malam. Nah, meskipun hidup Yun ini tidak mudah, tetapi dia selalu memiliki senyum di wajahnya. Dia selalu ramah. Bahkan kadang-kadang dia bekerja dengan maksudnya membantu teman-temannya. Nah, rekan-rekan kerja Yun ini seringkali heran melihat, ini gajinya kok pas-pasan, hidupnya kok biasa saja, tapi kok nggak pernah ngeluh, nggak pernah bersungut-sungut, nggak pernah berbantah-bantahan. Bahkan ini orang sering bantu orang lain juga gitu ya. Nah, ada satu orang kemudian melihat hidup Yun itu. Katakanlah namanya Liu gitu ya. Liu juga seorang rekan kerja. Ketika dia lihat si Yun ini gitu ya, dia langsung mikir pasti ada maunya nih, makanya suka senyum-senyum gitu nih orang, makanya suka ramah. Namun seiring dengan waktu dia mulai, Liu ini lihat, oh ini orangnya tulus gitu ya. Tapi dia cari celah kapan nih orang bisa bersungut-sungut gitu. Nah, ia melihat bagaimana juga Yun menolak misalnya waktu mereka ada korupsi kecil-kecilan di pabrik. Tapi Yunnya nggak ikut. Meskipun Yun nggak dapat apa-apa, tapi dia tetap senang gitu ya. Nah, suatu hari, berkasih Tuhan, pabrik itu mengalami masalah yang cukup besar. Ada kesalahan dalam produksi gitu ya, dan mengakibatkan kerugian. Nah, si manajer itu kemudian mencari kambing hitam, dan entah mengapa Yun ini yang menjadi kambing hitamnya, yang jadi sasaran. Nah, meskipun tidak bersalah, Yun ini akhirnya dipecat. Nah, Liu ini lihat, wah ayo kita lihat nih, dia kan tidak diperlakukan tidak adil, masih senyum-senyum enggak? Masih baik enggak dia? Masih ramah enggak? Namun ketika dia lihat, ternyata sebaliknya, Yunnya ini tetap tenang gitu ya. Tetap tenang, bahkan dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada perusahaannya sudah diberikan kesempatan untuk bekerja di sana. Beberapa minggu kemudian, Liu melihat Yun lagi di jalan. Ia mengira bahwa akan melihat Yun ini dalam keadaan yang menyedihkan. Namun masih ramah, masih tidak bersungut-sungut, masih baik begitu ya. Liu tidak tahan lagi. Ia kemudian mendekati Yun itu dan bertanya, bagaimana bisa kau tetap terlihat bahagia? Bagaimana bisa kau tetap terlihat tidak bersungut-sungut? Bukankah engkau mendapatkan ketidakadilan? Bukankah hidupmu tidak baik, hidupmu susah? Bagaimana mungkin kamu masih bisa tersenyum dan ramah kepada semua orang? Yun itu kemudian tersenyum dan menjawab, karena aku tahu ada Tuhanku yang lebih besar, yang merancangkan yang terbaik untukku. Memang aku nggak tahu hari ini, tapi saya tidak tahu saya tahu hari ke depan Tuhan akan terus pimpin saya. Nah, kasih Tuhan, saat itulah Liu menyadari ada yang berbeda dengan orang ini. Dia ingin juga merasakan kebahagiaan yang sama. Dia ingin juga menikmati sukacita yang sama sekalipun di dalam kondisi yang sulit. Dan itulah yang kemudian mendorong Liu untuk mempertanyakan terus-menerus. Apa nih kuncinya? Nah, kasih Tuhan, beberapa bulan kemudian ternyata pabriknya itu kembali berjalan normal. Dan Liu ini lihat lagi gitu ya, ada Yun di sana kembali bekerja. Ternyata kesalahan produksi itu setelah terungkap, ternyata itu bukan kesalahan Yun. Namanya kemudian dibersihkan, kemudian diangkat lagi. Dan lucunya, kasih Tuhan, si Yun ini
tidak balas dendam, tidak marah, begitu ya. Tapi kasih Tuhan, inilah yang membuat Liu itu ingin mengenal apa yang dipercaya oleh Yun. Dan pada akhirnya dia bertanya, apa sih yang kamu percaya? Yang dia percaya adalah Yesus Kristus, Tuhan sebagai juru selamatnya. Pada saat itu, Liu memilih untuk percaya kepada apa yang dipercayai oleh Yun. Bahkan lebih daripada itu, dia juga adalah orang yang berani memberitakan imannya. Baik kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yun ini, itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan menginginkan kita hidup sesuai dengan identitas kita. Kita menjadi terang, baik kasih Tuhan. Terang dengan kesaksian hidup kita. Apapun profesi kita, baik kasih Tuhan, tunjukkan integritas kita di dalam pekerjaan kita. Konsisten dengan kualitas dalam pekerjaan kita. Kita tahu pekerjaan, kita dipanggil bukan hanya cari nafkah misalnya, tapi itu untuk ketika kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, itu dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Setiap interaksi dengan rekan kerja, atasan, bawahan, customer, pelanggan, itu merupakan kesempatan yang Tuhan pakai untuk mencerminkan Kristus kepada orang di sekitar kita. Jadi ketika kita berangkat kerja, entah di kantor, rumah sakit, entah berdagang dan lain sebagainya, tanyakan pada diri kita sendiri, kasih Tuhan. Bagaimana kita bersinar seperti cahaya yang menunjuk kepada Kristus. Mungkin itu berarti kita mengerjakan tugas-tugas dengan sepenuh hati. Lalu kasih Tuhan, mari kita bersinar terus untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Kasih Tuhan, sebagai penutup, saya mengakhiri khotbah ini dengan kita mengambil refleksi sejenak. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mari kita tundukkan kepala, kasih Tuhan. Mari kita merenungkannya di dalam hati. Bapak kasih Tuhan, seberapa sering kita bersungut-sungut, mengeluh? Apa yang biasanya memicu kita bersungut-sungut? Bapak kasih Tuhan, tanggapan kita saat kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Bagaimana tanggapan kita saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan? Apakah kita cenderung bersungut-sungut atau mencoba melihat rencana Tuhan di dalamnya? Dalam aspek apa kehidupan kita merasa paling sulit untuk tidak bersungut-sungut? Pekerjaankah? Keluargakah? Pelayanankah? Oleh kasih Tuhan, bagaimanakah kita bisa bersinar bagi sesama minggu ini? Mari kita pikirkan. Di tempat kerja kita, bisakah kita bersinar? Di rumah, di lingkungan? Oleh kasih Tuhan, biarlah refleksi ini boleh mendorong kita untuk hidup sesuai dengan identitas kita dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan siapa kami. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, dan biarlah kami boleh hidup di dalam karya keselamatan itu. Maka seharusnya sungut-sungut, konflik, pertikaian, perbantahan mungkin masih hadir dalam hidup kami. Tetapi biarlah itu tidak menjadi gaya hidup kami. Kami berusaha untuk menyingkirkannya. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah Allah dan Engkaulah yang akan memimpin seluruh kehidupan kami. Engkau akan yang memberikan yang terbaik. Keyakinan kami, kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan, membuat kami melihat hidup ini dengan lebih baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Ketika kami melihat Engkau dengan cara yang baik, biarlah itu boleh menjadi kesaksian orang-orang di sekitar kami.
Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Putra kami berdoa. Amin.